Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Dari kelas D, mempersembahkan video edukasi mengapa pentingnya KB bagi keluarga. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Jelita dengan NIM 22-1274. Saya Monika Febri Manik dengan NIM 22-1345. Saya Ririn Marsala Siregar dengan NIM 22322. Saya Wildaul Paulia Hasibuan dengan NIM 22352. Saya Mas Dauli Manurung dengan NIM 22323. Saya Yesi Prastika Silalahi dengan NIM 22357. Saya Tiara Madadi BR Tarigan dengan NIM 22348. Stunting masih banyak ditemukan di Indonesia. Prevalensi anak dengan stunting di Indonesia. Pada tahun 2021 menyebut dari 100 balita. Setiap laporan kasus stunting datang dari wilayah pedesaan, dengan tingkat kemiskinan cenderung lebih tinggi dari area perkotaan. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Dr. Hasto Wardoyo SPOG, mengamini bahwa permasalahan kependudukan dan KB di Indonesia sudah sedemikian kompleks dan telah menjadi isu nasional yang perlu dicarikan solusinya. Adapun 6 isu tersebut ialah: pertama, kualitas sumber daya manusia, di mana ketidaksiapan pasangan saat menikah menimbulkan banyak risiko kesehatan terhadap ibu dan bayi yang dilahirkan. Ketidaksiapan ini menurunkan kemampuan pasangan muda untuk melahirkan generasi baru yang unggul. Kedua, menikah usia muda. 1,2 juta kasus perkawinan anak di Indonesia menyebabkan ketidakpahaman tentang masalah bagaimana mengatur jarak aman kelahiran agar anak bisa lahir dengan sehat dan tidak stunting. Ketiga, melahirkan usia muda. Bayi yang lahir dari ibu yang usianya sangat muda berpotensi lahir dengan berat badan rendah di bawah standar sekitar 10% dan prematur mencapai 20%. Keempat, minim pengetahuan dan edukasi tumbuh kembang anak. Hingga saat ini, kesadaran untuk mempersiapkan 1000 hari pertama kehidupan bayi belum sesuai harapan. Sementara, kecukupan asupan nutrisi dan gizi pada rentan usia tersebut menjadi kunci agar bayi yang dilahirkan bisa sehat dan berkualitas unggul. 5. Kurangnya perencanaan keluarga. Remaja saat ini perlu diajak memahami pentingnya 5 tahapan kehidupan sehingga ini menjadi jalan mempersiapkan remaja agar siap menjadi orang tua pada waktunya. Keenam, ledakan kelahiran pasca pandemi. Laju pertumbuhan 1,25% saat ini, penduduk bertambah 3,2 juta orang setiap tahunnya. Salah satu cara meredamnya ialah dengan menggelorakan kembali program keluarga berencana. Hai Eda, Halo, Da. lagi ngapain Da? Biasa lah, Da, nyiram-nyiram. Oh iya, aku mau cerita loh Da. Mau cerita apa, Da? Aku lagi pusing Da. Kenapa sih, Da? Bukannya Da baru lahiran, kok udah bad mood aja sih? Iya, aku bingung ini mau dengan kata mertuaku atau kata suamiku. Kan aku habis lahiran Da, anak udah 3, perempuan semua. Tapi ibu mertuaku itu mau cucu laki-laki Da. Dia itu mau aku neruskan keturunan lah untuk keluarga gitu Da. Emang Eda belum ada ngejelasin ke mertua Eda soal konsultasi ke dokter? Udah dah, namun ibu mertuaku mengatakan kalau misalnya kita nggak punya anak laki-laki atau cucu laki-laki, siapa yang bakal jadi penerus keluarga kita gitu dah. Aku pun bingung jadinya dah. Iya ya, Da. Memang payah kali sih keluarga Batak ini. Tapi gimana kalau aku kasih Eda nomor nakes kenalan aku? Siapa tahu bisa ngebantu Eda kan? Boleh banget, dah. Aku juga takut kan dah melawan mertuaku kan dah. Iya, memang di satu sisi kayak kita bakal jadi menantu durhaka ya, Da. Iya, Cuman Da. kan Eda tahu lah pentingnya KB itu. Jadi selain untuk kesehatan reproduksi Eda, itu juga bagus untuk kualitas keluarga kita, perlu penting gitu. Nanti coba Eda hubungin aja ya. Oke lah, dah. Makasih ya, dah. Nanti aku Iya. coba ya. Nanti aku kirim ke WA ya, Da. Iya, dah. Aku kalau gitu pulang aku dulu Oke, ya, Da. dah. Mau masak. Iya, hati-hati, Da. Iya, Selanjutnya nomor 37. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Ada di dalam Bu. Saya ingin konsultasi KB. KB Ibu, kalau di mari kita masuk, tapi sebelumnya Bu saya mau tahu. Ibu di sini baru menikah atau sudah pernah melahirkan? Supaya kami tahu bagaimana menjelaskannya untuk kondisi Ibu saat ini. Sebelumnya Ibu menjaga kesehatan dulu. Oke Bu. Sebelumnya Ibu pernah mengalami riwayat penyakit, Bu? Sebelumnya saya belum punya keluhan apa-apa.
Gimana itu? Tensinya normal ya, Bu? Dalam hal apa kita ingin mengusulkan KB? Sebenarnya gini, Bu, saya kan habis lahiran anak ketiga. Nah, semalam itu saya sama suami berbincang-bincang mengenai ini memasang KB. Namun, ibu mertua saya tidak sengaja mendengar tentang KB ini, dan ibu mertua saya langsung ngomong dia itu tidak mau bahwasanya saya itu berhenti untuk punya keturunan karena ibu mertua saya ingin punya cucu laki-laki, sedangkan anak saya tiga-tiganya masih perempuan. Ya, Bu. Memang tanpa saya jelaskan lebih detail itu pasti sudah paham apa itu KB dan bagaimana penggunaan KB ini. Cuma masalah itu, memang untuk penggunaan KB ini di masyarakat itu tergolong masa sulit, masih tergolong sulit. Kenapa? Karena kita masih menentukan dalam hal budayanya, tuntutan dari keluarga, serta lingkungan sosialnya. KB ini juga sebagai salah satu alat di mana dia dapat menjaga untuk keselamatan antara ibu dan bayi dengan cara memberikan jarak antara kelahiran dan kehamilan ibu. Baik Bu, meski menyusui disebut-sebut bisa menjadi KB alami setelah melahirkan, namun tidak semua ibu bisa menjalani dengan metode amenorre laktasi, yaitu KB yang menggunakan dengan cara bekerjanya dengan menggunakan hormon prolaktin. Setiap ibu lebih memilih menggunakan alat KB yang disediakan pusat kesehatan karena lebih efektif dibanding menyusui KB. Baik, Bu, jika saya memakai KB, apakah tidak mengganggu kondisi bayi saya? Tentunya tidak, Bu, karena ibu yang memberi ASI eksklusif kepada anaknya itu dapat membantu menunda datangnya atau kembalinya periode ibu ketika menstruasi, Bu. Nah, namun jika ibu ingin memberi jarak untuk mendapat memang lebih cepat itu, ibu boleh menggunakan KB setelah 4 minggu lahiran, Bu. Baik, Bu, adapun jenis-jenis KB yang bisa ibu gunakan itu ada KB progestin, ada suntik KB progestin, ada IUD, kondom, dan seperti susu atau implan itu, Bu. Tapi jika ibu ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai jenis KB itu, ibu bisa menggunakan penjelasan dari ibu Riri dan ibu cerita, Bu. Oke. Jadi tadi kita sudah mendengar dari Uli, dari rekan saya, bahwasanya ada pil progestin yang menjadi salah satu alat kontrasepsi. Nah, pil progestin ini mengandung hormon progestin yang dimana itu masih aman untuk ibu yang masih melakukan ASI eksklusif pada bayinya. Kemudian, pil progestin ini juga memiliki efektivitas tinggi. Kemudian bagaimana cara dalam hal mengkonsumsi pil progestin ini? Yang pertama, itu harus diminum setiap 1 hari dalam jam yang sama. Besok, contohnya ibu menggunakannya pada jam 1 siang, berarti besok pun ibu harus mengkonsumsinya di jam 1 siang. Nah, apabila ibu tidak dapat melaksanakannya dengan baik, boleh pil progestin ini tetap dilanjutkan, tetap dikonsumsi lagi, tapi dengan syarat ibu tidak boleh berhubungan badan dulu dengan suami. Tapi jika memang harus tetap berhubungan badan dengan suami, maka ibu disarankan untuk menggunakan kondom selama 7 hari. Yang kemudian yang kedua ialah suntik KB progestin, yang dimana ini tidak akan mengganggu masa produksi ibu, kemudian juga memiliki dapat digunakan dalam jangka panjang. Sewaktu-waktu apabila ibu ingin memastikan penggunaan hidup ini, maka masa kesuburan ibu akan kembali dalam jangka waktu 3 bulan sampai 1 tahun, itu bervariasi ya ibu. Nah, ini memiliki pengaruh juga terhadap kepadatan tulang ibu, tetapi hal tersebut masih dalam pengujian. Nah, yang ketiga itu ada alat KB implan progestin. Implan progestin itu dia berbentuk seperti susu yang ditanamkan di atas lengan ibu. Itu memang digunakan dalam waktu 3 tahun, tetapi bisa efek sampingnya ke
menstruasi ibu mungkin tidak akan berjalan normal seperti biasanya. Dalam 3 tahun itu, implan progestin akan melepaskan hormon progestin sedikit demi sedikitnya. Nah, yang keempat itu ada metode KB dengan cara IUD. IUD itu dia dengan cara menggunakannya itu dengan cara ditembakkan ke dalam rahim ibu yang seperti berbentuk huruf T. Di dalam rahim itu dia digunakan dalam jangka waktu hanya 3 bulan. Tetapi dalam jangka waktu 3 bulan itu ibu harus rajin rutin kontrol ke dokter dalam waktu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali gitu. Harus rutin kontrol ke dokter. Nah, yang kelima itu ada KB, alat KB yang lebih mudah didapatkan dan aman digunakan pada saat berhubungan badan, yaitu kondom. Kondom itu dia memang mudah didapatkan, tetapi tidak efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan, karena bisa saja terjadinya kebocoran pada alat kontrasepsi kondom itu. Tetapi hal positif yang bisa diambil dari kondom itu yaitu bisa mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Baik Bu, saya mengerti. Lalu bagaimana saya menjelaskan ke ibu mertua saya agar ibu mertua saya mengerti tentang pentingnya KB? Nah, gini Bu, mungkin untuk penjelasan kepada ibu mertua ibu dan suami ibu juga, ibu bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana atau bahasa keseharian ibu di rumah gitu kan Bu. Nah, jadi bahwasanya KB ini bisa meningkatkan kualitas keluarga kita Bu, keluarga ibu dan suami ibu dengan melalui program KB ini, ibu dan suami ibu bisa merencanakan atau menjadikan keluarga ibu lebih berkualitas Bu. Nah, kita juga bisa mempertimbangkan dari sisi keuangan kita, sosial kita, dari pencukupan atau dari kebutuhan anak-anak kita agar menjadi lebih berkualitas Bu, karena kualitas keluarga itu bukan saja dari tingkat kuantitas atau banyaknya anak Bu, tapi seberapa mampu ibu dan suami ibu untuk mencukupi kebutuhan dan memberikan perhatian yang cukup kepada anak ibu. Tapi jika ibu kesulitan untuk menjelaskan kepada mertua dan suami ibu boleh mengajak suami ibu ke tempat ini untuk kita jelaskan atau kita berikan arahan yang lebih lagi Bu. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Saya berharap saya bisa menjelaskan kepada suami saya dan mertua saya. Baik Bu. Penggunaan alat kontrasepsi dapat mencegah resiko kesehatan jangka panjang yang berkaitan bagi perempuan hamil. Nah, selain itu, pentingnya bagi pasangan untuk mengetahui apa pentingnya KB dan juga pentingnya memikirkan kehamilan sebelum berhubungan seksual. Selain itu, angka kematian ibu pasca persalinan dan angka kematian bayi juga dapat dicegah dengan mengikuti program KB ini. Ada sebuah manfaat yang bisa didapatkan dari program keluarga berencana. Yang pertama, bisa menjaga kehamilan, bisa menurunkan risiko kanker, hingga bisa menjaga kesehatan mental. Menurut BKKBM, program keluarga berencana ini sangat cocok untuk pasangan usia subur, baik yang baru saja menikah atau yang sudah memiliki anak namun tidak ingin memiliki anak dalam rentang waktu yang dekat, atau pasangan yang sama sekali tidak memiliki anak. Dan pasangan usia subur ini juga akan bisa menjaga kesehatan baik kualitas keluarga yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita dukung program keluarga berencana untuk menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera.